You are listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Sebelumnya, di Disclose. Setelah jadi korban kekerasan seksual, Neng memilih putus sekolah. Ia malu. Sanis anak kebanggaan. Jadi bukan anak kebanggaan gitu. Malah jadi beban. Malah bikin nambah-nambah pikiran. Pasti orang tua ngelihat orang lain bisa sekolah, bisa apa, tapi anak sendiri malah begini. Paling ya itu ngerasa sedih ngelihat orang tua gitu. Saya juga ada rasa iri ke orang lain, cuma nggak diomong aja, nggak diperlihatkan, cuma ada rasa sakit. Lantas ibu Neng memintanya untuk kawin saja. Neng merasa tak punya pilihan selain mengiyakan dan mengubur cita-citanya jadi perawat. Neng pun kawin, jadi istri orang, dan segera jadi ibu. Muntah-muntah mah katanya teh biasa hamil muda ke apa tapi aya Neng kurang darah katanya, jadi mualnya teh jadi parah pisan sampai susah makan dia mah. Jadi sama bidan teh minta minum obat vitamin, warna tuh warna-warni gitu dah, sama jalan-jalan tapi nggak boleh nyuci. Saya Malika dan kamu sedang mendengarkan Disclose. Neng baru duduk di kelas 2 SMP ketika ia memutuskan untuk berhenti sekolah. Padahal pendidikan jadi faktor penting yang bisa menyetop kawin anak. Karena dengan sekolah ada lebih banyak pilihan terbuka, tak cuma kawin. Tapi bagaimana kalau ada orang tua yang tak punya uang untuk memastikan anaknya bisa terus sekolah? Jadi kepikirannya mending nikah, cari suami yang bener, gitu kan, yang kerja. Jadi pas nikahnya juga bisa tetap sekolah gitu. Kalau ada yang biayain, jadi nggak khawatir gitu. Ngobrol-ngobrol saya kening sama kamu. Ngobrol naon atuh bisa hirup aku. Hirup aku mamanya Tikan, tidak inspiratif. Ida adalah pengemudi ojek online, juga seorang ibu tunggal. Saya Ida. Saya ibu dari 3 orang anak. Saya bekerja sebagai supir ojol sama ya jualan kayak sarung bantal, spray di online gitu. Terus nang deui atunya. Rumah di Bandung. Ida punya 3 anak. Anak pertama bernama Nurul, usianya 14 tahun, kelas 2 SMP. Nurul punya cita-cita jadi pramugari, juga ingin terus lanjut sekolah. Tapi Ida merasa tak sanggup memenuhi keinginan anaknya. Mun si Neng hayang sekolah. Kalau Neng mau sekolah lagi, aku nggak sanggup ngebiayainnya gitu. Jadi kepikirannya mending nikah, cari suami yang bener, yang kerja. Ida sudah beberapa kali meminta Nurul kawin. Nurul juga berkali-kali menolak permintaan ibunya. Gimana ya? Gak mau aja gitu. Jadi suka gimana gitu. Mikir gak mau aja, pengen fokus dulu belajar, pengen sekolah sampai nanti lulus SMA gitu. Pengen tetap fokus belajarnya. Belum kepikiran aja gitu buat ya nikah itu harus siap semuanya, harus gimana. Nurul juga nggak tahu sih kalau misalnya nikah itu kayak gimana, jadi belum kepikiran aja gitu. Seorang ibu tak sanggup membiayai sekolah anak, lantas memintanya untuk kawin saja. Ini seperti cerita yang berulang kembali untuk Ida. Karena dulu ketika Ida masih seumur Nurul, juga diminta ibunya untuk kawin saja. Saat itu tahun 2006, Ida kecil dipanggil ibunya yang sedang sakit keras. Sekolah teh udah susah gitu, jadi kata mama,
sudahlah, nikah aja. Jadi kalau aku nikah, kata mama, ada suami kan nanti ada yang ngebiayain aku, bisa sekolah gitu. Daripada sekarang gak ada biaya gitu, malah jadi putus gitu. Sudahlah, nikah aja gitu. Ida tak punya banyak pilihan. Ia akhirnya setuju dengan satu syarat. Boleh melanjutkan sekolah sampai selesai SMP. Kan aku masih pengen sekolah. Jadi kan nanggung kelas 2 mau ke kelas 3. Kalau lulus kan dapat ijazah SMP, bukan ijazah SD gitu. Maunya lanjut sekolah aja. Tanggung. Di masa itu, kawin anak tidak dianggap hal yang aneh. Ida memulai lembar hidupnya yang baru. Kawin, jadi istri orang, lalu lulus SMP, berhenti sekolah, hamil, jadi ibu. Juga jadi korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Saya teh pada ceritanya KDRT jadi kumanya nyadar oge sih dah nikah teh masih kecil lah, masih bocah. Nyadar juga kan nikah masih kecil, masih bocah gitu. Gimana sih pikiran anak 14-15 tahun? Jadi masih anak-anak. Ya paling-paling itu yang jadi masalah. Masalah uang buat sehari-hari gitu. Kan si AA gajinya gak besar, kecil. Jadi ya pas-pasan buat makan aja. Yang paling sering bikin berantem kalau misalkan anak sudah mau jajan. Kan anak-anak gitu ya, ngelihat anak lain mau jajan pengen. Jadi itu yang sering bikin marahan, karena uang pas-pasan. Tapi anak-anak juga pengen jajan gitu, susah. Ya dari situ kalau misalnya saya minta uang gitu, ini anak mau jajan gitu, malah dimarahin. Jadi ya aku dimarah-marahin gitu. Yang paling diingat tuh dia pernah bilang gini, makanya kalau gak ada uang itu kerja, kamu mah cuma jadi beban aja di rumah. Dan kan emang waktu itu posisi aku gak kerja, yang kerja cuma A doang gitu. Ida hanya lulusan SMP dan tak bekerja. Ia bertahan dalam perkawinan yang diwarnai kekerasan demi anaknya bisa tetap makan. Tapi jadi korban kekerasan terus-terusan membuat Ida berubah pikiran. Nah, waktu itu tuh apa ya? Makin lama akunya juga makin gak tahan gitu kalau ngelihat. Karena gini, kalau main fisik aku doang ya udahlah gitu. Tapi kalau ke anak kan, anak aku juga dipukulin. Si Neng dipukulin, dicubitin. Kan aku juga lama-lama gak tahan liatnya. Jadi dari situ aku juga udah agak gede gitu ya, udah 19 tahunan, udah ngerti soal cerai-cerai gitu. Aku cerita sama mama kalau ini gini-gini gitu. Jadi pengen udahan aja gitu, soalnya A-nya kasar gitu. Akhirnya Ida bercerai dan jadi janda di usia 19 tahun. Ia pun kembali ke rumah ibunya. Saat itu ibunya sudah menikah lagi. Di rumah ada ayah tiri Ida. Ibu Ida yang sudah lama sakit keras, tak lama kemudian meninggal. Ida tinggal bersama ayah tiri. Pada suatu hari, Ida diperkosa ayah tirinya. Ya ada adik itu kan mah mungkin cicing wi. Jadi ya kalau digituin gak mungkin diam aja. Tapi ya kalah tenaga, saya perempuan gitu udah nangis, udah berusaha nutupin badan gitu. Jangan gitu. Tapi ya gimana ya, kalah tenaga, gak bisa perlawanan. Saya cuma sanggup segitu, mau teriak gak bisa. Susah, gak tahu kenapa apa, cuma nangis di dalam hati. Ya Allah, kenapa hidup saya gini banget gitu. Dan Ida tak punya tempat mengadu.
Ya mau ngasih tahu ke siapa, Wi? Terus aku mau bilang apa? Bilang aku diperkosa gitu misalnya sama si ayah. Udah gini, Wi, kalaupun aku bilang juga nanti aku kumaha gitu. Soalnya kayak buat makan gitunya. Itu teh kan masih dari si ayah. Sama dari uang hasil jual perhiasan-perhiasannya mama gitu. Posisi saya tuh serba susah. Ida kemudian hamil. Dengan situasi yang serba susah untuk Ida, ia terpaksa kawin dengan ayah tirinya. Ketika hajatan perkawinan itu digelar, Nurul, anak pertama Ida, kebingungan. Itu emang pas hajat teh nanyain gitu. Jadi pas waktu ada hajat nanyain, kenapa ada pesta? Terus kenapa mama jadi sama mbah? Terus aku juga kan bilang sama si Eneng, nanti panggilnya bapak. Terus dia nanya kenapa harus manggilnya bapak. Terus ya nggak bisa, jadi tetap aja manggilnya mbah. Di perkawinan kedua ini, siklus kekerasan dalam rumah tangga kembali terulang. Saya teh kena KDRT lagi sama si ayah ini juga, iya. Ida kembali dipukuli suaminya, yang adalah ayah tirinya. Jadi waktu itu ayah masih kerja di bank gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa banknya tutup, jadi dia di PHK. Nah dari situ itu suka mabok-mabokan gitu. Terus ya balik lagi aja gitu ke masalah uang lagi gitu. Saya suka ditampar, ditendang sama si dia tuh. Terus nggak ke saya doang lagi, ke anak-anak juga. Jadi kena imbasnya gitu. Mereka juga dipukulin, dicubit, ditampar. Kenapa harus 2 kali gitu ngerasain yang kayak gini? Untuk kedua kalinya, Ida bercerai. Kali ini ia memutuskan untuk hengkang dari rumah masa kecilnya dan mengontrak di sebuah rumah petak kecil di Bandung, memulai lembaran baru bersama ketiga anaknya. Ida banting tulang demi menghidupi keluarganya. Pagi menyiapkan anak-anaknya untuk sekolah, lalu keluar rumah mengambil pesanan sebagai supir ojek online. Sesekali ambil pekerjaan di konveksi. Baru sampai rumah lagi di malam hari, Ida masih lanjut lagi terima order jahit boneka, bikin masker di rumah, dan lain sebagainya. Paling juga nonton kalau sama anak-anak. Kan saya juga udah keburu capek gitu, di jalan gitu, panas. Jadi ya kalau bisa ya istirahat aja gitu kali. Ngumpul, ya nonton. Tapi ya kalau bisa cepat-cepat istirahat. Kalau saya sakit, siapa yang cari uangnya? Penghasilannya pas-pasan. Sementara ada 3 anak yang ditanggungnya. Hanya aku mah ada pemikiran lain. Kalau aku ada pemikiran lain gitu. Aku kan masih ada tanggungan adik-adiknya harus sekolah. Yang satu kelas 6 mau SMP, yang satu kelas 3 mau naik kelas 4. Kalau Neng mau sekolah lagi, aku gak sanggup ngebiayainnya gitu. Ida berpikir untuk menikahkan anak pertamanya, Nurul. Jadi kepikirannya mending nikah, cari suami yang bener gitu kan, yang kerja. Jadi pas nikahnya juga bisa tetap sekolah gitu. Kalau ada yang biayain, jadi gak khawatir gitu. Menikahkan anak perempuan kerap dianggap sebagai solusi untuk lepas dari kemiskinan. Riset Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Desember 2021 menyebut 12 dari 100 anak di Jawa Barat sudah kawin dan ini akan menjebak mereka dalam siklus kemiskinan. Iya, bisa jadi ya keadaannya sama kayak dulu. Tapi ya kalau nggak nikah juga saya khawatir. Karena dari kecilnya susah, dari kecil udah kerja. Sebisa mungkin ya dia nikmatin sekolah aja gitu. Makanya kalau nikah kan ada yang biayain gitu. Kamu gak harus kerja capek-capek gitu. Ada suami istilahnya gitu. Meski ia masih trauma jadi korban KDRT saat kawin di usia anak. Meski Ida paham, pendidikan yang hanya sampai SMP membuatnya tidak punya banyak pilihan pekerjaan. Ida tetap meminta Nurul kawin saja. Saya juga trauma gitu. Ya, masih membekas gitu. Tapi gitu. Ya karena orang-orangnya saya kenal betul gitu. Karena jadi ya insya Allah mungkin nggak kenapa-napa gitu.
Terus ya mudah-mudahan si Eneng juga dari pengalaman saya dulu juga bisa ngambil pelajaran gitu harus gimana. Tapi ya saya sih balik lagi ke keadaan, udah kalau saya punya uang gitu saya nggak akan ngurusin nikah. Saya lebih khawatir Neng nggak bisa sekolah, malah sibuk kerja, bantuin saya kerja. Itu saya nggak mau, sebisa mungkin Neng tetap sekolah gitu. Misalnya saya boga duit mah, saya nggak akan ngurusin Neng. Sebetulnya Nurul punya rencana atas hidupnya sendiri. Nurul adalah murid berprestasi di sekolahnya, sebuah SMP negeri di kota Bandung. Ia selalu ada di peringkat 5 besar di kelas. Ketika reporter kami Dwi berkunjung ke rumah, ia menemukan banyak piala di rak buku Nurul, mulai dari lomba matematika se-Bandung Raya sampai lomba membaca Al-Quran. Dengan sederet prestasinya, Nurul punya cita-cita yang ingin dikejar. Nama saya Nurul, sekarang saya masih kelas 2 SMP. Masih pengen jadi pramugari? Enggak. Masih pengen sih teh. Masih pengen. Enggak, maksudnya enggak punya cita-cita yang lain gitu. Enggak. Pramugari udah. Iya, pramugari. Terus harus pinter bahasa Inggris. Iya, betul. Ya kan, harus pinter bahasa Inggris. Berarti kan harus dimulai dari sekarang nih. Kalau bahasa Inggris biasanya Neng belajar dari mana, ikut les atau apa? Sama temen yang jago bahasa Inggris sih di sekolah. Berarti ada temen yang apa ya namanya, ya oke lah. Ya gitu lumayan jago gitu ya. Yang bisa ngebantuin gitu. Itu biasanya pas waktu ketemu di sekolah aja gitu, atau kadang-kadang ada waktu luang untuk ayo kita belajar bareng. Kadang-kadang ada waktu luang sih buat belajar bareng. Nurul tahu cita-citanya itu besar, dan karenanya ia harus terus sekolah, bukan menikah seperti permintaan ibunya. Gak mau aja gitu. Jadi suka gimana gitu, mikir gak mau aja, pengen fokus dulu belajar, pengen sekolah sampai nanti lulus SMA gitu. Pengen tetap fokus belajarnya, belum kepikiran aja gitu buat ya. Nurul tak punya bayangan apapun soal menikah dan tak ingin menikah sekarang. Mending kerja saja dulu. Tapi Ida sebagai orang tua punya kekhawatirannya sendiri. Soalnya gini ya, saya khawatirnya kalau misalkan dia nggak nikah, terus Nengnya aku nggak bisa biayain sekolah dia ke SMA, dia malah kerja serabutan kayak aku gitu. Nah, aku nggak mau dia kayak gitu. Jadi yang pedih hidupnya biar saya aja, ibunya gitu. Kamu mah jangan. Jadi jangan. Ya kalau perasaan ibu kan nggak mau anaknya susah kayak ibunya gitu. Nurul paham cita-citanya juga butuh biaya besar. Karenanya Nurul giat menabung. Dari Rp10.000 uang jajan yang tiap hari diberikan ibunya, ia rutin menabung Rp2.000 per hari. Nurul juga bekerja demi membantu keuangan keluarga. Bantuin mama, kan memang mama waktu kemarin jahitin masker, terus masukin boneka ya, ngisi-ngisi boneka gitu ya. Gimana sih sebenarnya masukin boneka tuh? Kan bonekanya itu kan dari konveksi ya. Terus kita tuh dikasih kain perca sama bonekanya. Nah nanti kain perca itu dimasukin ke boneka-bonekanya. Terus dijahit kasar sama Nurul. Itu bayarannya gimana? Perlusin sih teh. Perlusin, satu lusinnya berapa tuh? 27.000. Hidup Nurul hanya berkisar dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah. Begitu terus setiap hari. Sekolah itu kan bangun tidur. Udah bangun tidur itu kan sholat dulu, terus mandi, bantuin mama masak, beres-beres rumah. Nah udah kayak gitu berangkat ke sekolah. Di sekolah ketemu teman-teman, guru, kayak biasa, belajar biasa. Seusai sekolah, Nurul buru-buru pulang supaya bisa menjaga kedua adiknya selagi ibunya bekerja di luar rumah. Nurul baru bertemu lagi dengan ibunya di malam hari setelah ibunya selesai bekerja. Di saat itulah mereka berbincang, termasuk soal calon suami untuk Nurul. Ya, alhamdulillah. Kalau calonnya ada, terus udah kenal kan. Yang satu teman, yang satu lagi tetangga rumah gitu. Pada baik. Terus dua-duanya udah kerja. Jadi akunya bilang sama mereka, kalau mereka mau sama Neng, asal kerja yang bener, nggak apa-apa. Jadi calonnya ada.
ya kalau nggak salah buat Iya. buat Nurul. Udah pernah ketemu sama calonnya? Udah pernah. Gimana sih calonnya emangnya? Ya sebenarnya orangnya baik, perhatian, terus baik banget lah ke mama gitu, ngerti. Tapi ya gimana ya, Nurulnya gak mau, jadi gak kepikiran aja gitu abis nikah nanti gimana, kalau gak bahagia gimana gitu. Gak mau kayak mama sih. Kamu kayak mama, emang ngelihat mama gimana sekarang? Ya kasihan juga karena ya gak mau sama lah sama kayak mama gitu. Kamu sama kayak mama. Ya sekarang lah ya mama harus banting tulang hidupin 3 orang anak gitu ya. Jadi Nurul pengen ngebuktiin gitu kalau Nurul itu bisa lebih dari mama. Ida masih terus meminta Nurul kawin, sementara Nurul juga terus bersikeras menolak. Nurul mau tetap sekolah. Paling nungguan we, kayak geus 17 tahun. Kalau nggak bisa ya paling nungguin. Kalau udah 17 tahun boleh kali ya, karena udah punya KTP. Kalau belum bisa tapi ya gimana, nggak tahu gitu persyaratannya. Tapi kalau memang nggak bisa ya nunggu 17 tahun. Kalau misalkan udah punya KTP mungkin bisa. Tapi emang kalau mama tuh sebenarnya seberapa sering sih minta Nurul buat nikah gitu? Sering banget sih teh. Sering banget. Biasanya jawaban Nurul kayak gimana? Ya tetap gak mau. Tetap gak mau. Caranya Nurul meyakinkan mama gimana tuh? Jadi Nurul gak mau nikah kalau dipaksa-paksa mama bisa. Mama bisa ngejamin gak kalau Nurul itu bahagia setelah nikah? Kalau enggak Nurul mending kerja. Kalau misalnya gak ada biaya ya lanjutin. Kalau misalnya gak ada biaya lanjutin ke SMA ya Nurul mau cari kerja. Dan obrolan ibu anak ini belum tuntas. Selanjutnya, di Disclose. Sanita Rini 3 kali diminta kawin oleh ibunya. 3 kali pula ia menolak. Tidak mau menikah. Dia saya mau sekolah. Dan saya ingin, maksudnya kayak keluarga kita itu ada yang lulusan sekolah tinggi gitu, dan paling tidak kita bisa, terutama saya juga dapat pekerjaan yang lebih baik gitu kan, dan bisa memenuhi impian bapak ibu. Tapi Sanita juga tinggal di tengah masyarakat yang memakai ukuran akil balik untuk melihat seseorang siap menikah atau tidak. Kadang-kadang namanya orang muslim kan pakai apa itu itba sama Kanjeng Nabi gitu. Jadi Siti Aisyah itu nikah sama Kanjeng Nabi kan usia 9 tahun. Maka dari itu, padahal kalau orang balik itu kan selama kita orang muslim kan sudah balik kan sudah diperbolehkan gitu. Apakah Sanita berhasil meneruskan sekolahnya? Bagaimana ia menghadapi pandangan sekitar yang membolehkan perempuan, juga laki-laki, di usia anak dikawinkan? Saya Malika, sampai jumpa di episode terakhir Disclose. Kamu baru saja mendengarkan Disclose, podcast investigasi dari KBR. Kalau kamu suka cerita ini, follow dan ikuti terus serial ini. Untuk saran dan komentar, kirim DM ke Instagram di @kbr.id atau email ke podcast@kbrprime.id.